Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa masih mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kita akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk teman-teman kelas 10, untuk pembelajaran fikih pada pagi hari ini sementara akan saya ambil alih terlebih dahulu karena guru fikih kita sedang dalam keadaan cuti. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, selalu semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, dan jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan salat 5 waktunya, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa mudah-mudahan virus ini segera diangkat dari bumi Allah SWT agar kita dapat bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas masalah zakat. Mungkin jika ada nanti kebanyakan kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, karena pada intinya saya juga bukan bidang saya mempelajari ilmu fikih, tetapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Oke. Nah, zakat dalam Islam. Pengertian zakat. Oke teman-teman, kita akan bahas masalah pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan, dan memuji. Ini semua akan didapatkan oleh orang-orang yang membayarkan zakatnya, karena pada intinya orang yang berzakat adalah orang yang memiliki keberkahan dalam kehidupan, memiliki kebaikan dalam kehidupan, menyucikan daripada harta-harta yang sudah didapatkan, dan disitulah tanda dia memuji terhadap kemurahan rezekinya Allah yang telah dia berikan kepada hambanya. Maka bagi teman-teman atau keluarga teman-teman, jika sudah memiliki rezeki yang cukup atau sudah sesuai dengan takaran nisabnya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena pada intinya zakat sangat membantu sekali bagi orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Nah, ini teman-teman bisa pahami bahwasanya zakat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, nanti kita akan bahas ada zakat apa saja dan kapan pengeluarannya, dan harta yang seperti apa yang sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dan berapa tahun selama 1 tahun. Kalau itu sudah sesuai dengan nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nanti kita akan bahas ada zakat apa saja di dalam sini. Nah, mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang ketiga dalam Islam. Nah, teman-teman, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yuk teman-teman, bisa masih hafal atau tidak rukun Islam? Jangan sampai lupa. Anak madrasah lupa rukun Islam, ini sangat bahaya sekali. Jadi, zakat ini terdapat pada rukun Islam yang ketiga. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Ya, benar sekali. Jika teman-teman sering membuka Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka ayat-ayat tentang zakat dan sholat itu senantiasa bergandengan, tidak pernah dipisahkan. Hampir tidak pernah, kalau selama saya membaca, tidak pernah ada pemisahan antara sholat dan zakat. Waqimus shalah wa atu zakat, pasti senantiasa bergandengan. Nah, ini betapa pentingnya daripada fungsi zakat itu sendiri. Nah, ini aja teman-teman, kalau sering baca Al-Quran akan mendapati daripada tentang ayat-ayat zakat, senantiasa bergandengan. Nah, itulah pentingnya daripada zakat. Nah, sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu, dan dirikan sholat serta bayarkanlah zakat. Nanti mungkin teman-teman bisa baca ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 110. Nah, begitu juga dalam beberapa hadis Nabi, Imam Bukhari menyebutkan yang artinya dari Abu
dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah daripada rukun Islam, 5 rukun Islam. Selanjutnya, berdasarkan keterangan ini, wajar kiranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahnya. Jadi, dalam pembelajaran SKI nanti mungkin akan dibahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hal yang dilakukan oleh Khalifah adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Karena nanti di situ dijelaskan bahwasanya setelah Nabi Muhammad wafat, mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Nah, ini Abu Bakar sangat marah sehingga Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini betapa pentingnya daripada pembayaran zakat tersebut, karena sangat membantu sekali bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Oke, lanjutkan saja. Nanti membahas masalah ini kita akan bahas pada pembelajaran SKI. Nah, ini dah kita akan bahas macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat nafs atau zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun pada bulan Ramadan. Terus ada zakat mal, terus ada zakat tumbuh-tumbuhan, ada zakat penghasilan atau profesi, ada zakat unggas, dan ada zakat barang temuan. Untuk video hari ini kita akan membahas 4 zakat saja, yaitu zakat fitrah, zakat mal, tumbuh-tumbuhan, dan penghasilan atau profesi. Zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat nafs menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau oleh orang lain. Nah, ini adalah zakat yang senantiasa setiap tahun bagi orang yang setelah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat ini bisa dikeluarkan melalui makanan pokok, beli gandum, beras, kurma. Terus kita juga bisa mengeluarkan dengan bentuk mata uang. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya baginda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Nah, saya minta buat teman-teman nanti di kolom komentar tulis makna sok itu apa artinya. Jadi teman-teman biar ada interaksinya. Oh, sok itu apa sih? Nah, nanti teman-teman silakan buka searching sok itu artinya apa. Berapa takaran daripada 1 sok itu. Terus dengan demikian zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, 1 sok setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Ada yang berdapat 2,7 kg. Nah, ini ternyata sudah kita tulis terlebih dahulu. Nah, jadi 1 sok itu adalah perkiraannya adalah 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram atau untuk melengkapinya untuk pendapat lain adalah 2,7 kilogram. Zakat mal. Secara hukum zakat mal ini adalah ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Ini maksudnya adalah harta emas dan perak itu yang sudah tersimpan selama 1 tahun dan itu sesuai dengan takaran nisabnya. Maka wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Meskipun tahun ini sudah membayar zakat, tetapi tahun depan nisabnya sudah mencapai nisab lagi, maka tahun depan pun wajib dikeluarkan zakatnya tersebut, yaitu tentang emas dan perak.
Ini adalah zakat tentang harta yang disimpan. Namun kemudian menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang, yaitu di bank, atau ada hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang. Terus bagi teman-teman, biar nanti tidak bingung terhadap pembahasan zakat mal, nanti teman-teman bisa buka di penjelasan dari Buya Yahya di YouTube tentang zakat mal. Di situ beliau sudah menjelaskan sangat terang sekali aturan main tentang zakat mal. Jadi teman-teman nanti bisa buka zakat mal, buka di YouTube, buka saja Buya Yahya zakat mal. Insya Allah beliau sudah menerangkannya. Dan di situ kurang lebih hampir 13 menit beliau menjelaskan tentang zakat mal. Terus syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu satu, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, jelas. Kalau yang haram ya tidak perlu dizakati lah, itu sudah haram. Maka menjadi suatu yang buruk jika kita menzakati harta yang haram. Memakannya saja sudah buruk, apalagi mengeluarkannya adalah hal yang sia-sia. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. Nah, itu mungkin teman-teman bisa memahami maksud kata berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan itu maksudnya apa. Terus milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Ini adalah harta ini adalah milik sendiri, tidak ada separuhnya milik orang lain atau seperempatnya milik orang lain. Itu adalah milik dia penuh. Terus mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Ini jika sudah sampai nisabnya 93,6 gram emas, ada teman-teman mungkin menyimpan emas dan kadarnya sudah sampai 93,6 gram selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terus teman-teman ada yang memelihara hewan-hewan seperti kambing, kerbau, dan lain sebagainya, itu 40 ekor, maka dalam setahun wajib dikeluarkan satu, atau diwajib dikeluarkan daripada zakatnya. Jangan khawatir untuk mengeluarkan zakat, karena pada intinya zakat itu membersihkan diri, membersihkan daripada hartanya, menyucikan hatinya bagi orang-orang yang mengingat bahwasanya ada orang yang membutuhkan daripada uluran rezeki dari kita semua. Terus sudah mencapai 1 tahun kepemilikan, sudah terpenuhi kebutuhan pokok, yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Ini maksudnya, jadi kebutuhan lainnya itu sudah terpenuhi, hutangnya sudah terbayarkan, terus kebutuhan pokoknya sudah selesaikan. Jika ada sisa dan sudah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terus harta benda yang wajib dizakati, itu ada 1, emas dan perak. Nah ini dia jenis harta, yaitu emas, nisabnya 93,6 gram, waktunya adalah 1 tahun penyimpanan emas, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Perak juga sama seperti itu nisabnya adalah 624 gram, selama 1 tahun maka zakatnya adalah 2,5%. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri berapa sih yang wajib dikeluarkan daripada itu, yang pandai matematika. Untuk zakat binatang ternak, baik itu unta, sapi, kambing, teman-teman bisa baca langsung pada halaman 46 sampai 48 pada buku fikih Kementerian Agama tahun 2019 kelas 10 madrasah. Nah, di situ ada tabel-tabelnya. Berapa sih yang akan dikeluarkan jika kambingnya sekian, untanya sekian, kerbaunya sekian. Nah, itu nanti di situ sudah dijelaskan semua tabelnya, berapa pengeluarannya, berapa persennya, itu sudah dijelaskan semua pada buku halaman 46 48 kelas 10 buku Kementerian Agama yang terbaru. Tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia. Tuh, teman-teman bisa baca, ada padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan. Nah, itu selama nisabnya selama 1 tahun ada sampai 750 kg, itu sudah sampai nisab 1 tahun, penyimpanan sudah sampai 1 tahun, yaitu haulnya setiap panen. Haul itu adalah setiap tahunnya. Nah, setiap tahun untuk panen, terus kadarnya. Nah, ini dia yang perlu teman-teman pahami. Jika mereka dengan hujan, jadi tanaman ini atau perkebunan ini atau sawah ini itu
dengan diturunkannya hujan, maksudnya adalah hujan alami untuk menyuburkan tanah tersebut, maka zakatnya adalah 10%. Jika tanpa hujan, yaitu mengeluarkan biaya yang lebih banyak, maka zakatnya adalah 5%. Jika gabungan, ada hujan dan ternyata tanpa hujan juga ada bantuan alam, sistem alam, dan ada juga dari usaha kita sendiri, maka itu adalah zakatnya 7,5%. Nah, ini dia. Teman-teman harus pahami 3 tabel tersebut, dengan hujan, tanpa hujan, serta gabungan. Maksudnya dengan hujan itu adalah penyiraman airnya itu adalah menggunakan langsung alami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar zakatnya. Kalau tanpa hujan itu adalah mengeluarkan biaya dalam penyiraman air ini, maka cukup 5%. Nah, jika ada gabungan, ada air hujan dan ada penyiraman, maka adalah 7,5%. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung berapa sih pengeluarannya zakat tersebut selama 1 tahun. Keterangan, apabila pada irigasi pertanian atau perkebunan airnya alami, tiada hujan, atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Apabila pada irigasi pertanian atau perkebunan memerlukan biaya untuk mendapatkan air dan tanpa mengandalkan hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Dan ini apabila penggarap pertanian atau perkebunan bersumber dari hujan dan juga dibantu air lain dengan adanya biaya, maka zakatnya 7,5%. Jadi teman-teman bisa pahami maksud daripada 3 tabel tersebut tadi. Zakat profesi. Zakat penghasilan atau profesi. Nah, zakat penghasilan atau zakat profesi, al-mal al-mustafad adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang lain atau lembaga yang mendatangkan penghasilan atau bentuk uang halal yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk wajib zakat. Itu adalah pengertian tentang zakat profesi. Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fikih, mayoritas ulama mazhab 4 tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat penerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sesampai 1 tahun. Namun, ulama mutakhirin atau ulama akhir-akhir itu mewajibkan. Nah, nanti teman-teman bisa baca ini ya. Mewajibkan masalah zakat. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Jika seorang mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, ini dia. Ada 3 wacana tentang bruto atau neto seperti berikut ini. Pertama, bruto atau neto. Nah, 1, pengeluaran bruto yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor, artinya zakat penghasilan yang mencapai nisab 93,6 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi, kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah kali 12 bulan sama dengan 24 juta. Berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan. Jadi, setiap bulan kalau teman-teman gajinya 2 juta, maka zakatnya ada 50.000. Tetapi jika dikalkulasikan di akhir tahun, maka zakatnya adalah 600.000. Itu adalah tentang bruto atau neto, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Maksudnya mungkin maksudnya adalah belum mengeluarkan biaya pokok, utang-utang belum dilunasin atau apa. Jadi sebelum dikurangi apapun itu sudah wajib dikeluarkan dulu zakatnya, atau dalam keadaan penghasilan kotor. Itu zakat penghasilan kotor. Maksudnya penghasilan kotor itu belum sepenuhnya itu sudah menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Contoh, saya gajinya adalah 4 juta. Ternyata saya memiliki hutang 2 juta. Nah, itu sebelum saya keluarkan untuk membayar hutang saya keluarkan dulu zakatnya 4 juta. Nah, itu dibagi 2,5%. Nah, seperti itulah kurang lebih. Terus dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan
biaya operasional kerja. Contohnya seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah per bulan, dikurangi biaya transportasi dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500.000, sisanya adalah 1.500.000, maka zakat dikeluarkan adalah 2,5% dari 1.500.000 sama dengan 37.500. Nah, ini kebalikan daripada yang nomor 1. 3. Pengeluaran zakat neto atau zakat bersih yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Ini adalah zakat bersih. Jadi hartanya sudah dibagikan untuk membayar hutang, melunasi hutang, mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Jika masih bersih, zakatnya itu sudah masih tersisa selama 1 tahun dan ternyata sudah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi kalau tidak mencapai nisab yang tidak wajib zakat karena dia bukan termasuk muzaki, orang yang wajib zakat, bahkan menjadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini kalau sudah tidak sesuai dengan nisabnya, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Bahkan malah bisa menjadi dia mendapatkan zakat. Terus, kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab 93,6 gram emas wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdol atau utama karena khawatir ada harta yang wajib zakat tetapi tidak dizakati. Nah, teman-teman silakan dicerna daripada kesimpulan di bawah ini. To be continue. Nah, jadi nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman jika ada pertanyaan silakan hubungi saya aja di lewat WA. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.